Halo, selamat malam. Ketemu lagi sama Patrick Seniora untuk Live Project Podcast. Nah, setelah sebelumnya kita udah banyak ngobrol, cerita tentang kamu untuk Live of You, dan bahkan cerita tentang aku untuk Live of Mine. Malam hari ini kita bakal ngobrol khusus untuk episode Live of Life. Ya, gak usah jauh-jauh sih. Sebenarnya kalau misalkan sekarang aja nih, atau pas malam datang, kita kadang suka terlarut sama banyak hal di pikiran kita. Ada yang tahu nggak kenapa malam selalu jadi inspirasi yang nggak akan pernah ada habisnya? Ya nggak usah inspirasi deh. Ada aja pemikiran-pemikiran aneh, unik, lucu, bahkan kritis yang bisa muncul saat malam hari datang. Nggak cuma itu aja. Jujur aja deh ya, sebagai cowok juga sering mikirin hal-hal yang nude. Hal-hal nude kalau malam datang. Bisa dibilang jadi jam-jamnya rawan birahi. Atau kadang juga malam jadi momen yang asik buat kontemplasi diri, memikirkan sudah sejauh mana kita berkembang, dan memantaskan diri sebagai manusia. Cuma herannya, kadang momen malam hari buat bengong bahagia dengan banyak ide dan pemikiran liar ini suka kejadian di saat kita lagi banyak kerjaan yang harus dilakukan. Pernah kan ngerasain kita punya sesuatu yang harus diselesaikan, PR misalnya, atau deadline besok hari. Malah keasikan ngelamun gara-gara ide brilian yang muncul pas malam datang secara tiba-tiba. Nggak tanggung-tanggung. Datangnya pas kita lagi ngerjain sesuatu yang urgent lagi. Aku sendiri gak yakin apa alasan realnya buat ngelakuin hal-hal tadi. Larut dengan keabsurdan ide-ide brilian di tengah malam. Pas banyak kerjaan yang harus diselesaikan lagi. Kamu pernah ngalamin hal yang sama? Tahu alasannya? Sengaja menunda pekerjaan atau jadwal kegiatan yang terlalu padat? Tapi yang jelas nih, aku sih sepakat. Tengah malam adalah waktu yang tepat untuk membayangkan berbagai hal dan menghasilkan ide-ide kreatif yang sebenarnya nggak penting. Kecenderungan berpikir kreatif dan meningkatnya produktivitas saat tengah malam sangat tidak sesuai dengan siklus tidur kita pada hari kerja. Orang-orang yang biasa bangun pagi dianggap lebih bertanggung jawab dan sukses loh. Kamu pasti punya kenalan morning person yang senang menceramahi tentang pentingnya bangun pagi. Ya memang ada penelitian yang mengkonfirmasikan nih perbedaan fisiologis antara morning person dengan night owl person. Yang terakhir bisa menjadi respon terhadap ritme sirkadian yang tertunda. Jam sirkadian kita yang mengirimkan isyarat ritme yang beraturan seperti waktu bangun, makan, tidur, dan lain-lain. Kita mengenalnya sebagai jam biologis gitu ya. Nah, isyarat-isyarat tertentu yang kita kenal tadi nih ternyata mencakup naik turunnya melatonin, suhu tubuh, atau bahkan sleep drive. Daniel Kripke misalkan. Daniel Kripke ini guru besar jurusan kesehatan jiwa di UC San Diego yang bilang kalau melatonin biasanya merupakan hormon malam yang ditekan saat siang hari atau berada di ruangan terang. Melatonin memicu untuk ngantuk, sedangkan suhu tubuh cenderung menurun sebelum tidur dan bertambah dari titik terendah di malam hari sekitar 2 jam sebelum bangun tidur. Meningkatnya melatonin dan menurunnya suhu tubuh sangat berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan tidur di malam hari. Nah, orang-orang yang melek di malam hari, meskipun biasa dianggap malas dan juga sembrono, ternyata berada di bawah proses biologis yang rumit ini loh. Nah, versi terlambatnya yang dialami oleh morning person. Fase tidur yang tertunda ini banyak yang yakin sebagai keturunan. Dan tahu nggak sih, ada studi baru yang bilang kalau ini adalah hasil dari mutasi gen tertentu. Wow. Tapi hasil penelitian masih belum meyakinkan. Tenang aja. Nah, gak cuma berhenti di situ aja.
ada loh stereotip buat night owl person atau orang burung hantu yang suka melek tengah malam yang katanya mengalami keterbelakangan. Ada beberapa landasan biologis yang menjelaskan nih kenapa orang cenderung bangun lebih pagi. Terus gimana dong kalau pikiran kita lebih kreatif pas tengah malam? Bayangin aja, pikiran kita penuh sama pekerjaan di siang hari. Dan kok malah melek di malam hari karena membayangkan hal-hal aneh, ide-ide kreatif, atau hal-hal inspiratif lainnya. Ada nih, kata Brian Hassler, asisten dosen jurusan kesehatan jiwa di University of Pittsburgh School of Medicine. Dia bilang, korteks prefrontal, bagian otak yang terkait dengan kemampuan berkonsentrasi, mulai menurun saat sleep drive meningkat di malam hari. Nah, bagi beberapa orang, ini menghalangi mereka untuk berpikir kreatif. Tanpa kontrol top-down atau naik dan turun, dan bahkan hambatan berpikir kritis, ternyata otak menjadi lebih bebas karena pikiran lebih random. Ini juga nih yang membuat seseorang bisa lebih mudah memikirkan banyak hal. Efek ini juga nih yang digabungkan dengan peningkatan suasana hati positif di sore harinya yang bisa menimbulkan pikiran kreatif. Beberapa pakar menjelaskan kalau stimulan potensial lain yang menimbulkan ide-ide kreatif saat malam datang, yaitu REM atau yang kita kenal dengan Rapid Eye Movement, yang ternyata terjadi di paruh terakhir fase tidur kita, di mana mata bergerak cepat. Bagian siklus tidur ini berhubungan dengan keadaan otak yang berubah, terutama untuk urusan kreativitas. Banyak sih ilmuwan yang penemuannya datang dari mimpi. Nggak cuma itu aja ternyata. Tahu nggak? Kalau penulis dan seniman yang sering mendapatkan pencerahan di malam hari. Nah, kamu mungkin termasuk salah satunya. Sering mendapatkan ide kreatif, ide-ide brilian pas malam datang. Melek di malam hari memang bisa membuat kita capek nih. Tapi si Hassler tadi juga bilang, ada konsekuensi dari si night owl person yang waktu tidurnya sebentar di hari kerja dan mengikuti ritme asli di akhir pekan. Ritme yang tidak teratur membuat seseorang merasa jet lag kayak bepergian jauh dengan pesawat. Salah satu contoh orang yang keren nih, yang termasuk night owl person, adalah mantan Presiden Barack Obama. Saat dia masih jadi presiden, malam hari adalah waktunya untuk kerja atau malah nonton ESPN. Orang yang gak sibuk sekalipun bisa menjadi night owl person. Malam hari adalah waktu yang tepat untuk berhayal. Setuju gak nih kamu? Ada ungkapan dari Michelle Carax, seorang mahasiswa di Brooklyn College, juga pernah bilang kalau dia lebih senang menulis di malam hari karena lebih tenang. Atau mungkin kamu juga ngerasain hal yang sama, suka ngelakuin banyak hal pas malam datang karena memang malam lebih tenang. Nah, bagi beberapa orang, berpikir dengan jelas terjadi saat malam hari. Memaksakan diri untuk tidur sesuai jadwal berarti menghalangi kita untuk berpikir kreatif. Peduli amat sama ocehan morning person yang sok dan kadang suka ngejat ya. Yang setuju ngacung deh kalau gitu. Nah, itu dia Live Project episode Live of Life kali ini. Jadi udah tahu kan kenapa kita sering kreatif kalau malam datang. Aku Patrick Seniora, sampai ketemu lagi di next project untuk Live Project Podcast. See ya!